Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing
yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semua saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita minggu ini. Mari kita siapkan hati. Kita mau arahkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita kepada Tuhan. Dan juga kita semua siapkan diri kita. Nanti kita akan mau masuk dalam perjamuan kudus, supaya ini menjadi ikatan yang baru buat kita. Anugerah Tuhan turun buat kita, dan janji Tuhan terus terlaksana dalam hidup kita. Mari tundukkan kepalamu. Mari kita berdoa. Bapa, waktu ini adalah waktu yang paling berharga buat kami. Kami semua berkumpul bersatu. Kami mau beribadah, kami mau menyembah. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa keluarga kami. Kami bawa seluruh pekerjaan kami. Kehidupan kami, keseharian kami letakkan di kaki Tuhan. Sebab Engkaulah pemilik segala-galanya dalam hidup kami. Hidup kami milik-Mu. Apa yang ada pada kami milik-Mu. Terima kasih buat hari ini kami boleh bisa beribadah. Datanglah kerajaan. Hadirlah Engkau di sini, di hidup kami, di keluarga kami. Datanglah Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Kami siap meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan amin. Kita angkat pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mulai dari pertama, saat kita menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang
kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami berkumpul saat ini pagi ini. Kami datang kepada Tuhan. Kami panggil Engkau Bapa yang selalu hadir dalam hidup kami, yang selalu ada buat kami, yang selalu mempersiapkan hari depan buat kami. Tuhan, Bapa, hadirlah pagi ini. Datanglah ke dalam setiap keluarga-keluarga pagi ini. Hadirlah kepada setiap jiwa, setiap hati yang menyembah Engkau pagi ini. Aku berdoa, kekuatan Tuhan, kekuatan Bapa turun buat kami. Anugerah Tuhan, kasih karunia, Your love, Your favor turun buat kami pagi ini. Turun kekuatan baru, kasih Tuhan turun buat kami. Turun, turun, turun. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Bapa. Menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu, Bapa kami yang selalu hadir, memberkati kami, memberi kekuatan baru, Bapa. Haleluya Tuhan. Bapa, aku berdoa hadirat-Mu buat setiap kami pagi. Hadirat-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu
lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Biar musik saya. Bapa, limpahi kami, limpahi jemaat-Mu pagi ini dengan kasih karunia. Limpahi dengan anugerah, limpahi dengan pertolongan. Bapa, biar hari ini buat seluruh jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan, Engkau bertindak Bapa, memberikan pertolongan, menurunkan berkat, menurunkan kasih karunia, menurunkan perlindungan, menurunkan segala anugerah yang dibutuhkan. Sebab kami anak-anak. Haleluya. Pagi ini engkau mendapatkan kasih karunia yang baru. Sebab firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia maka engkau diselamatkan. Oleh karena kasih karunia Bapa, bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan kita, semua karena kasih buat engkau dan saya. Engkau diselamatkan, kita diberkati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Disembah Tuhan ya. Mari keluarkan pengagungan buat Bapa kita. Tinggikan Dia, undang Dia hadir, undang Dia hadir. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami rasakan Kau ada, kami rasakan Kau hadir buat kami. Kami rasakan Kau ada buat kami. Engkau ada buat jemaat. Engkau ada, Engkau membawa kami, Engkau memimpin kami ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Engkau membukakan jalan sekalipun kami belum melihat jalan di depan. Engkau menciptakan sesuatu yang baru sekalipun kami belum pernah mengerti apa yang ada di depan kami. Sebab perkataanmu berkata, Engkau selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat anak-anaknya.
Terima kasih Tuhan. Bapa, Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Kami mau dengar Engkau berbicara buat kami. Bapa, hembuskan roh-Mu buat kami. Bapa, tudungi kami dengan hadirat Bapa di setiap rumah-rumah. Saat kami duduk dekat Bapa, berbicaralah. Firman Bapa dapat membuat segala sesuatu berubah. Firman Bapa dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu Bapa yang membuat langit dan bumi. Firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu yang membuat kami hidup. Berkati jemaat, berkati anak-anak-Mu di rumah-rumah. Berkati firman ini. Berkati aku untuk menyampaikan dengan baik. Tolong kami semua Roh Kudus. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dengar firman Tuhan, mari katakan amin. Nah, saudara sudah siap ya dengarkan firman Tuhan? Alkitabnya atau gadgetnya. Mungkin kali ini kita akan lebih banyak membaca, menghayati, mendengarkan, biar kita semua dapat anugerah Tuhan. Dan seperti Bapa berbicara, biarkan kita membuka hati, pikiran kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian dulu. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku mendekat padamu. Bukan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Saudara dikasih Tuhan, mari siapkan Alkitab saudara, kita akan baca firman Tuhan. Saya akan siapkan semuanya. Nah, buka Alkitab kita dari Matius yang ke-6, mulai dari ayat 25 dan seterusnya. Nanti simak baik-baik, saya akan membacakan buat kita semua. Hal kekhawatiran. Mungkin kalau boleh nanti kasih tema, saya kasih tema begini. Hari-hari ini suasana, situasi mungkin membuat kita secara emosi dan juga dalam kehidupan kita menjadi bimbang, khawatir, ya sejenisnya. Hari ini saya akan berbicara tentang jangan khawatir. Saya menemukan itu dari mana? Karena Alkitab berkata seperti itu.
Siapa yang berkata? Bapa kita. Firman Tuhan menuliskan begini dalam kitab Matius 6 ayat 25 dan seterusnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saya berhenti dulu di sini. Di awal tadi ada kata-kata begini, karena itu. Nah, itu menarik. Karena itu. Karena itu karena apa? Berarti menunjuk kepada apa yang dikatakan sebelumnya. Jika ada kata-kata karena itu, berarti ada perkataan sebelumnya yang mau ditunjuk oleh kata karena itu. Nah, yang menarik di sini dikatakan karena itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-murid saat itu. Dia berkata begini. Dalam Matius 6 ayatnya yang ke-9, ketika dia mengajarkan bagaimana cara berdoa. Waktu itu mereka mengenal berdoa kepada Yehova, kepada Allah pencipta semesta alam. Lalu ada hal baru yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid-murid yang saat itu sedang mendengarkan. Dia berkata begini, karena itu, berarti menunjuk lagi ke atas. Hal-hal lain. Berdoalah demikian. Ya, Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di sorga. Nah, ada kata-kata itu menarik. Nah, kata karena itu di ayat 25 tadi menunjuk itu. Karena itu berarti yang dimaksudkan karena itu, karena Bapamu itu. Karena kita punya Bapa yang berkata, maka firman Tuhan mengatakan, karena itu Bapa berkata kepadamu. Dia berkata, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Lalu karena itu, karena Bapa kita, karena kita punya Bapa, dia berkata lagi, nah, kamu lihat itu di luar sana. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bakal dalam lumbung, namun diberi makan oleh siapa? Oleh Bapa kita yang di surga. Betapa dia murah hati kepada burung yang di luar sana. Kalau dituliskan lagi, bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Kamu anak saya, kamu anak Bapa. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Saya baru mikir juga nih gini. Iya ya. Waktu saya kecil, saya nggak pikirin tentang pakaian saya. Iya kan? Saya nggak pikirin tentang sepatu saya. Saya nggak berpikir tentang apapun juga. Terus bagaimana tuh pakaian? Papa saya sediakan buat saya. Sepatu saya, papa saya beliin buat saya. Karena saya nggak punya uang untuk makan. Saya nggak bisa, saya nggak punya. Orang tua saya sediakan buat saya. Nah, tulisan itu ingin memberikan pengertian kepada
para murid-murid mengenai apa? Posisi mereka di hadapan Tuhan, yaitu apa? Anak. Sebagai anak. Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa posisi kita beda ya. Posisi kita anak. Jadi kalau anak punya bapak yang murah hati, yang punya perhatian, burung saja papa kita beri makan, apalagi kita. Jadi tentang masa depan, you don't have to worry about anything about your future. You don't have to worry about your house, about your job, about anything in your life. You don't have to worry. Kenapa? Sama seperti papa kita menyediakan, mempersiapkan kita. Sebenarnya buat apa kita diletakkan di satu sekolahan, dipilih sekolahannya, untuk mempersiapkan buat masa depan. Papa kita, orang tua kita bekerja untuk mengumpulkan segala sesuatu dan dia memiliki segala sesuatu. Untuk apa? Untuk satu hari kelak diberikan kepada kita. Apakah kita harus memintanya? Tidak. Secara hak milik Bapa adalah akan menjadi milik anak-anaknya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Amin. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oke. Jadi Bapa sedang meyakinkan, menguatkan, sedang memberikan penekanan dengan perkataan ini. Kamu jangan menjadi terlalu berlebihan kekhawatirannya. Kenapa? Kamu punya garansi. Kamu punya jaminan. Aku Bapa. Aku pasti menyediakan. Apa yang Bapa sediakan, apa yang Tuhan sediakan buat kita? Favor. Itu yang membedakan anak dengan orang lain. Anak selalu dapat favor, kasih karunia. Tidak perlu bersusah-susah, dia dapat. Tidak terlalu berlebihan, dia dapat. Tidak minta, dia diberi. Kenapa? Karena anak. Status atau your position is Son of God. Sama seperti Yesus. He's Son of God. Dia putra Allah. Dia punya surga. Saudara dan saya juga. Kita anak. Ada yang bilang, Pastor, betul gak sih? Oh iya. Kenapa? Dari mana? Iya, mula-mula saya bertanya seperti itu. Bagaimana dong? Saya tidak dilahirkan. Oh iya. Kita buka lagi. Nanti kita kembali ke Lukas 6. Ke 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 ya. Buka Alkitabnya. Buka gadgetnya supaya kita bisa sama-sama meneliti.
1 Petrus 1 ayat 18. Begini. Sebab kamu tahu, saudara dan saya, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Ini luar biasa. Artinya bahwa saudara dan saya diangkat jadi anak karena ada penebusan, karena ada perjanjian. Ya, mari di rumah katakan sama-sama dengan keluarga. Ada perjanjian, ada janji. Saudara tahu janji, saya baca di tulisan begini. Kalau Anda mau mengikatkan sesuatu yang sah menurut hukum, Anda harus bikin surat perjanjian. Dan surat perjanjian itu mengikat antara sang pembuat janji dengan yang diberi janji. Dan itu mengikat selama-lamanya. Kalau tidak dituliskan kapan berakhirnya. Dan harus ada tanda di sana. Firman ini mengatakan, kita dari yang bukan anak, dari orang lain ditebus. Berarti pernah ada yang memiliki kita, dan yang mau menebus kita bilang, ini jadi anak saya sekarang, boleh? Boleh. Apa perjanjiannya, tebusannya? Darah. Darah. Bicara darah, bicara perjanjian abadi. Covenant. Bicara perjanjian. Jadi kalau kita bicara tentang darah, kalau saudara-saudara itu, apapun tidak akan bisa memisahkan, dia saudara. Nah, jadi perjanjian ini, Anda dan saya ditebus. Lalu Tuhan berjanji dengan iman yang bertanda tangan di bawah ini, Yesus Kristus dan stempel darahku, bahwa siapa saja yang percaya kepadaku, karena aku anak, aku memberikan darahku menjadi darah dia. Maka sejak itu firman Tuhan berkata, kita ditebus oleh perjanjian. Jadi apa saja yang kita katakan melalui surat ini, aku anak Bapa, ini surat, ini peneguhannya, saya anak. Seperti Bapa memberi kepada Yesus, maka Bapa memberi kepada kita di dalam perjanjian itu melalui blood covenant, perjanjian darah. Jadi ada janji kita jadi anak. Masihkah harus khawatir? Mari kita kembali lagi. Itu kasih karunia saudara dan saya jadi anak. Ke Matius 6 lagi ya. Matius 6. Saya akan lompat ke ayat yang ke, atau saya bacakan lagi lah, 27 dan seterusnya dengan lebih cepat. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian, Allah Bapa kita memendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia lebih lagi mendandani kamu? Jadi perkara mendandani kembali lagi seperti orang tua. Dia dandani anaknya sebegini. Dandanan anak adalah cerminan orang tuanya. Tidak mungkin bapak yang keluarga yang memang mendandani anaknya tidak baik. Apa yang melekat di anaknya adalah gambaran dari orang tuanya. Itu yang dikatakan seperti ini. Bapamu akan mendandani engkau. Bapamu akan melengkapi engkau.
Hai orang yang kurang percaya. Jadi bagian kita adalah harus mempercayai bahwa Bapa kita akan merawat kita. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Jadi ternyata ada yang sedang mencari apa yang mau diminum, apa yang mau dipakai, apa yang mau dimakan. Itu dicari, itu digumuli, itu sampai sedemikiannya. Oleh siapa? Karena itu memang harus dicari, harus dikerjakan dengan begitu luar biasa hebat kerasnya. Ayat 32, semuanya itu yang tadi saya sebut dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oh, jadi ada kelompok yang akan dengan susah payah harus mencari yang mereka butuhkan. Ada kelompok yang juga mencari tidak terlalu susah payah. Kenapa? Karena Bapaknya menyediakan, yang ini tidak ada yang menyediakan. They have to fight. And because you son of God, you children of God, you don't have to fight about your future. Lantas apa jaminannya? Kasih karunia. Bapamu menyediakan buat engkau. Lantas apa dong yang hari ini harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah, pengertiannya, mentality kerajaan Allah, attitude kerajaan Allah, sifat kerajaan Allah, sifat Bapamu, attitude Bapamu, karakter Bapamu, pikiran-pikiran Bapamu, hati Bapamu, biar itu ada pada kamu. Lalu apa lagi? Mimpi-mimpi Bapamu, keinginan kerinduan Bapamu. Sebab Bapamu punya proyek di bumi ini, Dia ingin engkau mengerjakannya. Firman Tuhan berkata dalam tadi 1 Petrus, dikatakan bahwa engkau ini adalah sekelompok yang akan dijadikan bangsa yang dipilih oleh Bapamu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang besar di bumi, supaya bangsa lain lihat siapa Bapa kita. Nah, saudara dikasih Tuhan. Dan hari ini kita semua tidak perlu khawatir ya, tentang hari esok. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terakhir, buka lagi Alkitab kita dari Galatia yang keempat. Saya ingin lebih menekankan, lebih menegaskan tentang tadi posisi dan status kita sebagai anak. Jadi status kita adalah, hak kita adalah anak. Galatia 4 ayat 6 dan 7. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Karena kamu adalah anak, maka Allah bagi semua orang mengkhususkan menyuruh roh anaknya masuk ke dalam kita, yang berseru ya Aba, Bapa.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi status kita adalah anak. Dan hak anak hari ini, dia minta atau tidak minta, dia punya warisan. Dia punya hak atas apa yang dimiliki oleh bapaknya. Nah, saudara dikasih Tuhan, atas dasar itulah Tuhan Yesus mengajarkan, jangan kamu khawatir untuk apa yang ada di hari depan yang sedang kita hadapi. Kerjakan hari ini, lewati hari ini. Tuhan pelihara kita, Bapa kita pelihara kita. Saya ingat gambaran tentang bagaimana satu bangsa yang diangkat menjadi anak, yaitu bangsa Israel. Satu kali mereka dalam situasi sangat susah, dalam kurun waktu yang berkepanjangan, ratusan tahun. Lalu Tuhan datang dan tolong dia. Mereka dikeluarkan, mereka hidup dalam perjalanan. Itu menjadi gambaran perjalanan hidup kita semua ke masa depan, ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dalam perjalanan itu mereka bertanya, apa yang kami bisa makan? Apa yang kami bisa minum? Dalam kitab Keluaran 16, Tuhan berkata, setiap hari aku akan turunkan mana, ambillah itu. Setiap hari bangsa itu beda dari bangsa yang lain. Setiap hari mereka dipelihara Tuhan, yang memberi mereka makan setiap hari, yang merawat mereka dengan mana dan air setiap hari. Tidak pernah berkekurangan. Puluhan tahun Tuhan pelihara. Saya berdoa Tuhan tetap pelihara kita karena kita anaknya. Hari esok Tuhan pasti sediakan buat kita yang kita perlukan, kita butuhkan. Saya berdoa Tuhan memelihara saudara, memelihara kita, memberkati saudara, memberkati kita. Saya berdoa masa depanmu menjadi masa depan yang jauh lebih baik dari hari ini. Pekerjaanmu diberkati. Engkau akan mendapatkan suasana yang baru, berkat yang baru. Setiap hari baru, pekerjaan yang baru, semua yang baru. Tundukkan kepalamu. Tuhan, aku berdoa, berkati umat, berkati berlimpah-limpah, berkati Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu, jiwamu, supaya anugerah yang sempurna turun kepada kita semua. Perjamuan kudus ini dikhususkan untuk mereka yang telah berusia 12 tahun ke atas dan telah dibaptis. Dan bagi anak-anak yang 12 tahun usianya ke bawah dan belum dibaptis, tidak dibolehkan dulu untuk ikut dalam perjamuan kudus ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ingat segala apa yang kita lakukan, kalau ada salah, dosa, perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kesempatan ini kita minta ampun kepada Tuhan, supaya semua anugerah dari Bapa turun sempurna buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa.
Bapa, kami datang kepadamu, kami minta ampun. Kami tilik hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, untuk segala sesuatu yang tidak berkenan dan bersalah, berdosa di hadapan-Mu. Kami minta ampun. Ampuni kami buat segala dosa, kesalahan, perbuatan kami, baik itu di pikiran kami, di rencana kami, di perbuatan kami. Ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Kuasa darah Yesus sempurnakan kami. Berkati Tuhan, berkati kami, berkati semua yang masuk dalam perjamuan kudus ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Kalau saudara sudah siapkan roti dan anggur, mari siapkan roti yang sudah saudara siapkan. Mari angkat rotimu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari katakan amin. Mari angkat roti. Roti ini adalah tubuh Kristus. Kita menjadi sama dengan Dia. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan cawan saudara, anggur saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang diangkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Sebab demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian darah antara Tuhan Yesus dengan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari angkat cawan, mari minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mulai mengucap syukur. Mengucap syukur. Sebab oleh karena perjanjian darah dan tubuh yang dipecah-pecahkan, ini menjadi perjanjian covenant yang abadi antara kita dengan Tuhan, sehingga mengakibatkan kasih karunia Tuhan turun kepada kita semua. Hari ini aku berdoa Bapa, oleh karena perjanjian ini, oleh karena perjanjian darah ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang tubuhnya dipecah-pecahkan buat kami, yang darahnya dicurahkan buat kami, sehingga kami disebut anak Bapa. Turunlah kasih karunia Tuhan kepadamu. Turunlah kasih karunia Tuhan kepadamu. Turunlah masa depan, penyediaan buat masa depanmu.
Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, keluargamu diberkati, masa depanmu diberkati. Engkau tidak perlu khawatir untuk hari depanmu, sebab Bapamu yang di surga menyediakan buat engkau apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Aku berdoa masa depanmu cerah. Aku berdoa masa depanmu menjadi makmur. Aku berdoa apa saja yang kau buat berhasil. Angkat kedua belah tanganmu, aku berdoa, Tuhan, inilah tangan-tangan anakmu. Berkat Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Berkat Tuhanlah yang melindungi keluargamu. Berkat Tuhanlah yang menyediakan masa depan yang baik. Terima kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang berbeban berat diberikan kelegaan. Engkau yang membutuhkan pekerjaan baru, bisnis yang baru tercipta bagimu dalam nama Yesus. Aku berdoa, engkau yang sedang mencari jawaban untuk hidupmu, Tuhan memberi jawaban. Ide baru, kreativitas baru, anugerah-anugerah hal yang baru terjadi atasmu. Mari mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Sekali lagi. Ku beri syukur hanya bagimu. Sekali lagi. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati ibadah ini, berkati anak-anak-Mu. Saudara, sebentar kita akan selesai dalam ibadah ini. Saya akan berdoa buat saudara yang akan memberikan persembahan melalui transfer, melalui online dan sebagainya, melalui karya-karyamu, idemu, waktumu, doamu yang kau beri untuk menyenangkan, untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Bapamu yang di surga di hari-hari ini. Saya mau berdoa. Mari angkat kedua belah tanganmu, angkat hatimu, angkat persembahanmu dalam hatimu. Tuhan berkati. Berkati ide-ide mereka yang dipakai buat Tuhan. Berkati hidup mereka yang dipakai buat Tuhan, ditabur di ladang Tuhan. Berkati setiap rupiah sumber dana yang mereka beri kepada Tuhan. Persembahan, perpuluhan, karya, waktu, doa, air mata, tenaga buat Tuhan. Apa yang kau tabur di ladang Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapamu yang di sorga mengembalikan berlipat kali sampai beribu-ribu keturunan. Bapamu menyediakan segala yang kau perlukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hatimu. Kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua belah tanganmu. Kita akan akhiri ibadah online ini. Tapi pernyataan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup. Terimalah berkat dari Bapamu yang di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Bapamu yang di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita gerejanya, untuk kita tinggal di surga dalam kekalahan yang abadi dengan Bapa kita sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati dan percaya katakan, Amin.